Shalom. Oke, kita lanjutkan topik tentang merdeka atau mati. Ya, ini bagian kedua. Lalu Christine ini berkata, oh iya ya. Wah, kalau begitu selama masih hidup ini berarti adalah kesempatan untuk seseorang itu bisa lepas atau bebas dari neraka ya Pak ya. Selama hidup ini ya Pak ya. Saya jawab, betul sis ya. Jadi firman Allah kan jelas mengatakan bahwa manusia itu hanya mati itu satu kali saja. Nah, setelah itu dihakimi. Nah, ini firmannya ada di Ibrani 9 ayat 27. Demikian bunyi firman Allah. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jelas toh? Ya, enggak usah ditafsir lah. Ini dibaca aja kita tahu ya, anak TK aja tahu ya. Kalau kita membaca pakai tafsir-tafsir lah itu baru anak TK tidak tahu. Tapi kalau kita membaca firman itu seperti anak kecil dikatakan, ya ini terima apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, nanti kita akan tahu maksudnya. Artinya tidak ada firman yang mengajarkan bahwa kalau ada orang sudah mati dalam dosa maksudnya, ya jadi belum bertobat terus dia mati. Katanya ajaran itu nanti bisa pindah tempat dari neraka ke surga bila didoakan oleh orang yang hidup, ya misalkan familinya atau temannya atau siapalah yang mendoakan, bahkan pendetanya atau siapalah, pokoknya pimpinannya dia waktu masih hidup di dunia ini. Nah itu namanya ajaran sesat atau ajaran salah sis, tahu ya, karena tidak sesuai dengan apa kata Alkitab yang dikatakan di Ibrani 9 ayat 27 tadi ya. Sudah mati ya sudah, habis itu tidak ada kesempatan lagi gitu loh maksudnya Ibrani 9 ayat 27 itu. Nah itu ya, ajaran sesat itu bahayanya seperti itu, tahu ya Chris ya, Sis ya. Lalu Christine itu berkata, oh iya ya, wah memang saya pernah mendengar ada ajaran kayak gitu Pak. Artinya ada orang yang sudah mati, mungkin keluarganya atau temannya, nah nanti oleh keluarganya didoakan terus Pak, supaya apa? Supaya bisa selamat dari neraka itu Pak. Nah itu aliran itu masih, artinya sampai hari ini Pak, aliran itu masih seperti itu Pak. Ya ini apa? Mendoakan orang yang sudah mati agar selamat Pak. Saya jawab, nah itu dia ya. Itu namanya orang itu dibelenggu oleh dosa lewat ajaran sesat atau salah sis. Ingat-ingat itu ya. Nah itu bentuk belenggunya yang kedua. Nah, jadi bila orang itu sebelum mati tidak bertobat dari ajaran sesat semacam itu, ya artinya ia mati di dalam dosa toh, karena belenggu ajaran sesat atau aliran sesat itu, paham ya? Lalu Christine berkata, oh gitu ya, wah padahal ada banyak sekali ya Pak orang yang ikut ajaran sesat atau salah lewat agama atau aliran di dunia ini ya Pak ya. Kan di dunia ini kan ada banyak agama dan aliran-aliran Pak. Berarti kalau mereka sampai matinya itu belum bertobat, maka nasibnya mengerikan ya Pak. Saya jawab, iya sih, saya itu yang berkata kan firman Allah ya, bukan saya ya. Artinya apa? Artinya pasti benar gitu loh ya. Nah, itu sebabnya segera beritahu family ya. Pertama saudara, saya harus bertobat dulu, percaya Tuhan Yesus, baru beritahu family, lalu beritahu teman-teman, beritahu semua orang yang ada di dunia ini. Agar apa? Agar segera bertobat sebelum matinya gitu loh sis. Itu yang penting, poin yang penting. Kenapa ya? Karena kesempatan untuk bisa selamat dari neraka yang mengerikan itu hanya bisa didapat selama ia masih hidup di dunia ini gitu loh. Pertimbangannya itu kalau sudah mati ya sudah telat namanya ya. Kalau sudah mati baru sadar atau bertobat itu namanya sudah telat ya. Itu kayak kisah orang kaya yang diceritakan di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini saya bacakan ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita atau bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu ya. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah ini ya. Kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah ini jelas Lazarus ini orang yang betul ya, orang yang benar ya. Kenapa? Kan bisa masuk surga kalau
orang tidak benar tidak mungkin, ya kan? Nah, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, perhatikan ya, di alam maut ya. Artinya nanti saya jelaskan ya, alam maut itu adalah sebelum masuk neraka sesungguhnya. Nah, itu kan ada namanya alam maut untuk menuju ke neraka yang sesungguhnya. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ya, kira-kira seperti itu bahasanya, karena kan memang sungguh-sungguh panas di tempat alam maut yang penantian itu ya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk." Dalam hal ini segala yang buruk dalam hal ini adalah yang fisiknya ya, seperti kondisinya Lazarus kan orang miskin itu dikatakan ya. Nah, cuman karena masuk surga pasti artinya Lazarus ini bertobat, orang bertobat lah ya, walaupun dia kondisinya seperti itu. Tapi yang jelas bisa masuk surga itu pasti orang bertobat, kalau tidak mungkin ya. Nah, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Ya, ini maksudnya ada jarak ya, yang tidak mungkin orang bisa datang ke situ dan berpindah ke sana. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ, artinya dari tempat orang kaya berada itu, kepada kami, ya, di mana tempat Abraham dan Lazarus berada, tidak dapat menyeberang. Nah, terus kata orang itu masih ngeyel, istilah bahasa Jermannya ya, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Maksudnya Lazarus disuruh hidup ya, "sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ini orang kaya ini ngenyang bahasa Jermannya ya, menawar ya. Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, jelas ya, terus ya. Nah, nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.